Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan menyajikan untuk Anda semua asal mula dan sejarah Idul Adha serta maknanya. Sebenarnya, bagaimana sejarah Idul Adha itu sendiri? Idul Adha adalah sebuah hari raya dalam agama Islam, hari di mana memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahun. Idul Adha sendiri jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Pada hari raya Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan salat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah salat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Salah satu ujian utama dalam hidup Nabi Ibrahim adalah menerima perintah Allah untuk mengorbankan putra kesayangannya. Perintah ini diterima Nabi Ibrahim melalui mimpi yang terus berulang. Nabi Ibrahim tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah dan dia memberitahu putranya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Selama masa persiapan, setan menggoda Nabi Ibrahim dan keluarganya dengan mencoba menghalangi mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim kemudian mengusir setan dengan melemparkan kerikil ke arahnya. Untuk memperingati penolakan mereka terhadap setan, batu-batu dilemparkan dalam lontar jumrah dan ibadah haji. Ketika melaksanakan penyembelihan, pisau Nabi Ibrahim tidak dapat melukai Nabi Ismail. Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Menurut Kiai Haji Hasan Naufal, masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Ketika orang ini telah membuat sejarah besar yang tidak ada bandingannya, yakni ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ibrahim alaihissalam putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh untuk menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1.000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliarder. Tapi menurut Nabi Ibrahim, semua harta itu milik Allah yang dititipkan kepadanya. Jika Allah menghendaki, maka akan diserahkan. Bahkan, jangankan cuma ternaknya, bila Allah menghendaki anak kesayangannya pun, dia mengaku akan menyerahkannya. Dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia, dengan air zam-zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang lalu. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan salat Idul Adha,
bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk memintai pertanggungjawaban. Sekian dulu dari kami Jejak Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, and share supaya channel kita bisa berkembang dengan cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.